Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Putri Agustina dengan NIM 2101111000227. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah dan potensi lokal Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baik, yang pertama saya akan memberikan gambaran umum mengenai Desa Ngronggot. Topografi ketinggian Desa Ngronggot adalah berupa dataran sedang, yaitu sekitar 156 meter di atas permukaan air laut. Desa ini memiliki luas wilayah 5,94 km persegi dengan penduduk desa mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani dan pedagang. Sektor pertanian di Desa Ngronggot merupakan sektor yang dominan, terutama tanaman pangan. Salah satu faktor penentu tinggi rendahnya produksi pertanian suatu wilayah adalah luas lahan pertaniannya. Dan Desa Ngronggot sendiri mempunyai luas lahan untuk sawah sekitar 197,71 km persegi dan luas lahan untuk kebun sekitar 182,63 km persegi. Perekonomian masyarakat Ngronggot juga banyak menggantungkan dari pertokoan dan perdagangan, karena di desa ini merupakan letak pasar tradisional Kecamatan Ngronggot. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Ngronggot selain bercocok tanam, mereka juga melakukan perdagangan di pasar tradisional tersebut. Banyak masyarakat juga menjual makanan dan cemilan di pinggir jalan, di area pasar, ataupun di dalam pasar. Selain perdagangan dan pertanian, perekonomian masyarakat Desa Ngronggot juga ada yang menggantungkan dari industri yang mereka buat, seperti industri tempe, industri tahu, industri anyaman, dan industri gerabah. Selanjutnya yaitu mengenai potensi lokal Desa Ngronggot. Potensi ekonomi Desa Ngronggot yaitu yang pertama, lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya. Yang kedua, terdapat usaha-usaha kecil atau kerajinan tangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun belum termanfaatkan. Dari segi potensi sosial budaya, yang pertama, keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan. Yang kedua, jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan. Yang ketiga, cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan. Yang keempat, cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Selanjutnya mengenai permasalahan desa. Yang pertama, masih rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian. Yang kedua, masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka. Dan yang ketiga yaitu pemberian bansos yang tidak merata dan cenderung tidak tepat sasaran. Kemudian, apabila saya seorang kepala desa, hal yang akan saya lakukan untuk desa yaitu yang pertama, menjadikan bidang pertanian sebagai prioritas utama sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil seperti pendanaan dalam meningkatkan produksi. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada warganya yang belum dapat kerja untuk meningkatkan skill. Yang keempat, perbaikan perangkat desa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.